wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Januar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Baiklah Pak, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching di mana nanti saya berperan sebagai supervisornya ya Pak ya. Jadi Pak Januar sebagai coach. Nah, baiklah Pak, sebelum proses coaching itu berlangsung, saya akan mendiskusikan berkaitan dengan rubrik penilaian yang akan saya pegang. Adapun nantinya saya akan melihat apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur kita, ya. Selanjutnya bagaimana Pak Januar memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachnya serta respon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Pak Januar berikan. Nah, baiklah Pak, sebelum prosesnya itu kita laksanakan, kita berpegang teguh pada prinsip coaching yang dimana ada 3 prinsip. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Pak. Baiklah Pak Januar, ini pertanyaan pertama saya Pak ya. Kira-kira Pak, potensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan nanti pada saat coaching, yang pertama kehadiran penuh. Oke. Yang kedua mendengarkan aktif apa yang disampaikan coaching. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, jadi ada 3 ya Pak ya, yang potensi yang ingin Bapak kembangkan. Nah, dari ketiga itu Pak, lebih spesifik lagi, yang mana yang ingin Pak Januar kembangkan? Ya, kalau lebih spesifik lagi, yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot Pak untuk coaching nanti. Satu ya Pak ya? Iya, satu. Jadi fokus pada memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan saya Pak, indikator seperti apa yang ingin Pak Januar capai pada proses coaching nanti? Ya, indikator yang ingin saya capai, saya harapkan nanti si coach dapat menemukan strateginya sendiri Pak dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, jadi itu indikator yang ingin Pak capai ya? Iya. Oke Pak. Setelah ini kita akan melaksanakan proses coaching. Jadi nanti saya akan mengamati proses-proses yang Pak Januar lakukan. Mungkin untuk observasi sampai di sini Pak. Nanti kita lanjutkan lagi setelah observasi berlangsung. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Didik. Selamat siang. Iya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak hari ini Pak? Perasaan hari ini alhamdulillah senang bisa bertemu dan berbincang-bincang. Alhamdulillah kalau Bapak senang ya. Pada kesempatan kali ini, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan pada topik coaching kita pada kali ini? Jadi pada coaching kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah saya di sekolah yang Sultan Manyasin, yaitu permasalahan di pembelajaran di jam pertama ini siswa banyak yang terlambat. Jadi permasalahannya siswa yang terlambat saat yang pertama Pak ya. Bisa diceritakan Pak situasinya sekarang keadaan sekolah Bapak bagaimana? Nah, jadi situasi yang terjadi ini keadaannya saya itu mengajar pelajaran ekonomi Pak ya. Nah, dalam seminggu itu rata-rata ada di jam pertama, jam 1-2. Nah, ketika jam pertama ini siswanya banyak yang beberapa siswa ini lambat masuk kelas di jam pertama, khususnya mata ekonomi kan. Nah, jadi banyak sekali ini faktor-faktor yang mengaruhi mereka nih kan dari tempat tinggal kan. Tempat tinggalnya di Sotapennya beragam dari seluruh desa nih. Jauh-jauh lokasi gitu. Kira-kira Pak, apakah ada hambatan nih selama proses belajar sehingga mereka terlambat untuk datang ke sekolah pada saat yang Nah, pertama? jadi hambatan-hambatan yang pertama nih tadi dari tempat tinggal mereka kan ada beberapa desa yang jauh sekali nih, desa Meranti kan yang paling jauh, terus desa Sedang, jadi jauh juga kan. Nah, jadi kedua desa ini rata-rata nih setiap jam pertama nanti terlambat, langganan terlambat sekolah mereka. Nah, terus yang hambatan juga mereka kadang sering begadang malam-malam sebagian mereka. Jadi mereka ini terlambat jauh, kemudian sering gadang malam.
kira-kira Pak, apakah ada gagasan untuk mengatasi hal tersebut Pak? Jadi gagasan yang pertama, saya akan mengajak guru wali kelas yang pertama ya, wali kelas yang saya ajak untuk berkolaborasi untuk memberikan penanganan lah kepada siswa-siswa yang nama-nama siswa yang sering terlambat ini. Dan nanti baru wali kelas, baru nanti kerjasama BK juga kan, dan kolaborasi lah dengan kesiswaan. Iya. Apakah bisa Bapak memastikan hal itu bisa berjalan sebagai mestinya Pak? Nah jadi saya bisa memastikan bisa berjalan kalau ada kerjasama yang baik antara guru mapel, wali kelas, BK, dan atas lagi kesiswaan, bisa untuk mengatasi hal ini. Ya, kemudian bagaimana sih Bapak yang akan Bapak lakukan nih setelah kita melakukan sesi coaching pada hari ini terhadap permasalahan Bapak? Nah jadi setelah coaching ini saya mempunyai, selain gagasan tadi, saya juga mempunyai strategi untuk menangani siswa-siswa ini dengan budaya positif, disiplin positif itu segitiga restitusi yang akan saya terapkan kepada mereka. Jadi dari menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan keyakinan ya, menanyakan keyakinan mereka. Jadi mudah-mudahan bisa nih akan ke depannya setelah itu. Iya, jadi Bapak nanti akan menjalankan budaya positif ya sekolahnya ya. Kemudian melakukan segitiga restitusi. Iya. Wah, sangat luar biasa strategi Iya, Bapak Pak. ini kan. Baiklah Pak, kita sudah ada di penghujung coaching ini. Apakah pada sesi coaching kali ini apakah ada yang Bapak dapatkan pada obrolan kita? Nah jadi setelah coaching ini awalnya saya hanya punya satu gagasan, yaitu kerjasama kolaborasi dengan wali kelas, dengan BK, dengan siswa. Nah setelah coaching dengan Pak Januari ada terinspirasi ini, ada terinspirasi strategi saya mendapatkan strategi tadi itu dengan untuk menjalankan disiplin positif segitiga restitusi tadi yang akan saya terapkan untuk mengatasi hal permasalahan yang ada kelambatan siswa itu. Oke, kalau begitu Pak, senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak kali ini. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Iya. Saya ingin mendengar cerita Bapak yang lebih lagi tentang penerapan strategi Bapak. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Januar, sekarang kita sudah masuk ke momen atau bagian pasca observasi. Jadi Pak Januar telah melaksanakan proses coaching, ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada proses pasca observasi. Pertanyaan pertama Pak, apa saja yang telah Pak Januar lakukan pada saat proses coaching ini? Apakah sudah sesuai dengan indikator tercapaian Pak sebelumnya? Selama proses tadi saya telah menjalankan alur cerita Pak. Saya juga telah mencoba menggali solusi dari si coach saya. Beliau juga dapat menemukan titik temu atau strategi yang harus beliau lakukan ke depannya Pak. Jadi tadi pun saya sebagai supervisor sudah mengamati Pak Januar sama coachingnya tadi, bahwasannya memang sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Jadi elemen-elemen alur tirtanya sudah terpenuhi, di mana ada tujuan, identitas, rencana aksi serta tanggung jawab. Jadi saya rasa sudah sangat baik alur percakapan tirtanya Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya, setelah melaksanakan proses coaching tadi, kompetensi yang ingin Pak kembangkan selanjutnya Pak, kira-kira apa Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, masih memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke, semoga tujuannya bisa tercapai dan dalam tahapan berikutnya nanti Pak bisa melaksanakan proses coaching yang lebih baik lagi ya, dengan rekan-rekan sejawat khususnya di sekolah Pak ya. Mungkin proses coachingnya hari ini dan servernya kita cukupkan Pak. Kita bertemu lagi di kesempatan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya. Ya.